Haidar, Putri Azura, dan Syarifah Rajan. Setelah materi pertama itu akan saya jelaskan sendiri, Dian Atika, yaitu terkait teknik pengolahan hasil evaluasi. Nah, menurut Zainal Arifin pada tahun 2006 dalam mengolah data hasil tes itu ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu main score, yang dimana main score ini memberi skor terhadap hasil tes yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Yang kedua itu mengubah skor. Pada mengubah skor ini yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Ketiga itu mengkonversikan skor, yang dimana mengkonversikan skor standar ini ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka. Pada yang keempat itu menganalisis soal. Nah, pada menganalisis soal ini melakukan analisis soal itu jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Baiklah, selanjutnya itu cara pengolahan hasil evaluasi. Pertama itu cara memberi skor mentah untuk tes uraian. Pertama itu bobot itu dinyatakan dalam sistem skor maksimum sesuai dengan tingkat kesukarannya. Sebagai atau misalnya untuk soal yang mudah skor maksimumnya adalah 6. Sementara untuk skor yang sedang itu skor maksimumnya 7, dan untuk skor yang tergolong sulit itu diberikan maksimum 10. Dengan demikian, ketika menggunakan cara tersebut, peserta didik tidak mungkin mendapatkan skor 10. Baiklah, langsung pada contoh yang dimana seorang peserta didik diberi 3 soal dalam bentuk uraian. Nah, pada setiap soal itu diberikan skor atau X maksimal dalam rentan 1-10 sesuai dengan kualitas peserta didik. Kita bisa lihat pada tabel perhitungan skor dengan sistem bobot pertama. Pada soal pertama itu tingkat kesukarannya itu mudah dan jawaban betul, maka skornya 6. Yang kedua itu sedang, tingkat kesukarannya sedang dan jawabannya betul, maka skornya 7. Yang ketiga yaitu tingkat kesukarannya sukar, jawabannya itu betul, maka skornya 10, dan jumlah dari total skornya itu 23. Rumus skor ini yaitu jumlah skor dibagi dengan jumlah soal. Jadi misalnya bisa dilihat pada jumlah skor itu 23 dan dibagi dengan jumlah soal. Banyak soalnya itu ada 3. Jadi 23 per 3 atau 23 dibagi 3 menjadi 7,67. Selanjutnya itu terkait materi cara pengolahan hasil evaluasi. Yang kedua itu bobot dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Sebagai contoh, soal mudah diberi bobot 3, soal sedang diberi bobot 4, dan soal yang sulit diberi bobot 5. Dengan menggunakan cara ini memungkinkan peserta didik mendapatkan skor 10. Nah, contohnya seorang peserta didik dites dengan 3 soal dalam bentuk uraian. Nah, masing-masing soal diberi bobot sesuai dengan tingkat kesulitannya, yaitu bobot 5 untuk soal yang susah, bobot 4 untuk soal yang sedang, dan bobot 3 untuk soal yang mudah. Nah, tiap-tiap soal diberi skor atau X dengan rentang 1-10 sesuai dengan kualitas jawaban yang betul. Nah, kemudian skor tersebut dicapai oleh setiap peserta didik dikalikan dengan bobot setiap soalnya. Nah, dapat dilihat pada tabel, jika jawaban dari ketiga soal yang mudah, sedang, ataupun sukar tersebut betul dengan hasil skornya 10, lalu dibagi dengan bobot soal tersebut. Bobotnya yang mudah itu 3, yang sedang itu 4, dan yang sukar itu 5.
Jadi misalnya yang mudah itu skornya 10. Nah, bobotnya itu 3, jadi 10 dikali 3 menjadi 30. Lalu yang sedang 10 dibagi 4 menjadi 40, dan yang sukar itu 10 dibagi 5 menjadi 50. Kemudian dari perkalian tersebut dijumlahkan. Jadi dari 30, 40, 50 menjadi 120, dan bobotnya dari 345 menjadi 12. Lalu dari hasil kali skor dan bobot yaitu 120 dibagi dengan bobot soalnya yaitu 12. Nah, dengan demikian skor peserta didiknya adalah 120 tersebut dibagi 12 sama dengan 10. Jadi hal itu memungkinkan untuk mendapatkan nilai 10. Selanjutnya cara pengolahan hasil evaluasi yang B dengan cara memberikan skor mentah untuk tes objektif. Nah, yang pertama tanpa menggunakan rumus tebakan atau non-guessing formula. Nah, non-guessing formula ini adalah cara yang digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kebaikannya. Caranya adalah dengan menghitung jumlah jawaban yang betul setiap soal, lalu diberi skor 1, dan jawaban yang salah diberi skor 0. Lalu yang kedua ada menggunakan rumus tebak-tebakan atau guessing formula. Nah, yang pertama itu ada soal bentuk tebak salah. Ini digunakan dengan cara jumlah jawaban yang benar dikurangi dengan jumlah jawaban yang salah. Lalu ada soal bentuk pilihan ganda atau multiple choice, dilakukan dengan rumus jumlah jawaban yang benar dikurangi dengan jumlah jawaban yang salah, dan ada juga alternatif jawaban yang disediakan satu setiap bilangan. Lalu ada soal bentuk menjelaskan. Nah, ini tergantung sama jawabannya benar apa tidak. Lalu yang D ada soal bentuk jawaban singkat atau short answer dan melengkapi atau completion. Ini rumusnya sama dengan soal bentuk menjodohkan. Lalu yang ketiga ada skor total. Nah, skor total adalah jumlah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik ke dalam skor terjabar atau skor standar untuk menetapkan nilai hasil belajar yang telah diperoleh. Nah, yang secara tradisional seringkali menggunakan rumus itu jumlah skor mentah dengan skala 10 dibagi dengan jumlah soalnya. Lalu ada konversi skor. Nah, konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai oleh peserta didik ke dalam skor terjabar atau skor standar untuk menetapkan hasil belajar yang telah diperoleh. Lalu yang kelima ada cara memberi skor untuk skala sikap. Nah, data penilaian sikap bersumber dari catatan harian peserta didik berdasarkan pengamatan atau observasi para evaluator. Nah, data hasil pengamatan tersebut kemudian dilengkapi dengan hasil penilaian berdasarkan pertanyaan langsung dan laporan pribadi. Yang keenam ada cara memberi skor untuk domain psikomotor. Nah, dalam domain psikomotor yang diukur adalah penampilan dan kinerja. Nah, untuk mengukurnya dapat dilakukan dengan cara menggunakan tes tindakan simulasi untuk kerja atau hasil identifikasi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah skala penilaian terentang dari sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sampai pada hasil yang tidak baik. Nah, yang ketujuh ada pengolahan data hasil tes PAP dan PAN. Nah, setelah diperoleh skor setiap peserta didik, guru hendaknya tidak tergesa-gesa menentukan prestasi belajar atau nilai peserta didik yang didasarkan pada angka yang diperoleh setelah membagi peserta didik memperoleh skor. Nah,
karena cara tersebut dianggap kurang proporsional. Misalnya seorang peserta didik memperoleh skor 60, sementara skala yang digunakan itu untuk mengisi buku rapor adalah 0 sampai 10 atau skala 0 sampai 5. Nah, maka skor tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi skor standar sebelum ditetapkan menjadi nilai akhir. Baiklah, selanjutnya adalah konversi skor pengukuran menjadi nilai. Nah, konversi adalah kegiatan mengubah atau mengolah skor mentah menjadi huruf. Jika tidak ada kegiatan konversi ini, maka nilai tidak bisa diinterpretasikan. Konversi nilai dapat dilakukan dengan menggunakan MEAN dan SD atau dikenal juga dengan batas lulus MEAN. MEAN sama dengan SD. Nah, cara yang kedua adalah dengan MEAN ideal dan SD ideal atau reverse. Nah, untuk cara pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai MEAN dan SD, kemudian menentukan besarnya SUD atau skala unit deviasi, dan langkah terakhir adalah menentukan batas atas dan batas bawah. Untuk menentukan batas atas dan batas bawah tersebut, rumusnya adalah batas atas itu C sama dengan M kurang 0,5 SUD, batas bawah D sama dengan M kurang 1,5 SUD, dan batas atas C sama dengan M tambah 0,5 SUD, batas bawah batas atas B sama dengan M tambah 1,5 SUD. Nah, misalkan ada 50 soal pilihan ganda. Kita koreksi dulu hasil ulangan siswa hingga mendapatkan skor. Nah, skor yang didapat adalah jumlah soal yang dijawab benar oleh siswa dari 50 soal yang diberikan. Lalu, kita mendapatkan skor tertinggi dan skor terendahnya. Misalnya skor tertingginya itu ada 30 dan skor terendahnya 10. Lalu kita tentukan berapa nilai tertinggi dan terendah yang diinginkan. Misalnya skor tertinggi 30 dapat nilai 8 dan skor terendah 10 dapat nilai 6. Nah, rumus yang kita pakai adalah Y sama dengan AX tambah B. Terlebih dahulu kita menentukan nilai A dengan cara nilai tertinggi 8 sama dengan 30A tambah B. Nah, 30 adalah skor tertinggi. Nah, nilai terendah 6 ada jadinya 10A tambah B kurang 10 adalah skor terendah. Jadi 2 sama dengan 20A. A sama dengan 2 per 20, A sama dengan 1 per 10 atau 0,1. Nah, sekarang kita tentukan B-nya dengan cara 8 sama dengan 1 per 10. Yang tadi kita A tambah A kali 30 tambah B. Nah, lalu 8 sama dengan 3 tambah B, B sama dengan 8 kurang 3, dan B sama dengan 5. Nah, lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus Y sama dengan AX tambah B. Nah, dibuktikan dengan menentukan nilai konversinya. Y sama dengan 0,1 kali 30 tambah 5. Y sama dengan 3 tambah 5. Y jadinya 8. Nah, artinya siswa dengan skor 30 mendapat nilai konversi 8. Bagaimana dengan terendah berikut? Perhitungannya, Y sama dengan 0,1 kali 10 tambah 5. Y sama dengan 1 tambah 5. Y sama dengan 6. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Misalkan skornya 20 dengan rumus Y AX tambah B. Jadi, Y sama dengan 0,1 kali 20 tambah 5. Jadi, Y sama dengan 7. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Syarifah Rajiansari. Di sini saya akan membahas tentang poin B, di mana dasar pengambilan keputusan menurut Georgi R. Terry. Dasar pengambilan keputusan itu dibedakan menjadi 5, antara lain yang pertama intuisi, di mana intuisi itu keputusan berdasarkan intuisi, berarti keputusan yang diambil berdasarkan perasaan seseorang yang mempunyai nilai subjektivitas. Ciri tipe ini adalah mudah terpengaruh oleh sugesti berdasarkan faktor suka atau tidak suka serta faktor psikologi. Yang kedua, rasional. Keputusan berdasarkan rasional itu lebih menitik beratkan pada daya pikir atau nalar. Ciri dari tipe ini adalah mengklasifikasikan atau menimbang dampak positif negatif, untung rugi, dan baik buruknya. Yang ketiga, fakta, di mana
keputusan berdasarkan fakta dan data yang telah diolah serta akurat menjadi sebuah informasi sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Data yang telah terkumpul akan dikelompokkan, dianalisis dan diinterpretasi. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dibutuhkan individu yang terampil. Yang keempat, pengalaman, di mana pengalaman itu dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, dan pengalaman bisa jadi sangat bermanfaat pada khusus yang praktis, waktu yang singkat dan hampir sama. Yang kelima, wewenang, di mana wewenang sendiri adalah kemampuan untuk melakukan suatu perintah agar tujuannya dapat tercapai. Setiap orang, khususnya pemimpin organisasi, itu memiliki wewenang untuk mengambil dan membuat keputusan. Yang poin C, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan, baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut, yang pertama, jenis masalah, di mana jenis masalah, klasifikasi jenis masalah di sini ada 3. Yang pertama, apa ada masalah pribadi ataukah masalah kelompok? Yang kedua, apakah masalah tunggal atau majemuk? Yang tiga, apakah beresiko kecil atau besar? Yang kedua, waktu, di mana setiap keputusan tentu dibatasi oleh waktu, sehingga seseorang ingin mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan kapan waktu yang tepat, kapan batas akhir pengambilan keputusannya. Yang ketiga, informasi. Akurasi dari informasi itu merupakan salah satu faktor yang membantu untuk terwujudnya ketepatan dalam pengambilan keputusan. Namun, tidak semua informasi yang terkumpul dapat digunakan sebagai pertimbangan, karena tetap diperlukan adanya proses selektif bagi informasi-informasi yang terkumpul. Yang keempat, kemampuan pengambil keputusan. Karakteristik serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu itu berbeda, yang dipengaruhi oleh kepribadian, norma, pengalaman, intelijensi, serta pengetahuan yang dimiliki. Pengambilan keputusan adalah sosok yang sangat penting. Jika seseorang mengambil keputusan tidak dapat memaksimalkan informasi yang masuk, maka tidak dapat mempertimbangkannya, dan jika tidak dapat memikirkan waktu yang dimilikinya, maka hal-hal yang tersebut menjadi tidak berguna, dan keputusan yang diambil tidak dapat sepenuhnya dianggap tepat dan baik. Yang kelima, keadaan internal maupun eksternal. Keadaan internal meliputi struktur, anggota, sumber daya yang dimiliki, serta tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Sementara untuk faktor eksternal meliputi keadaan lingkungan, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Selanjutnya, poin D, di mana gaya dalam pengambilan keputusan itu ada gaya yang dimaksud dalam pengambilan keputusan itu ada cara berpikir dan toleransi terhadap ambigu. Ada karakter individu yang berpikir logis dan rasional, serta individu yang kreatif dan intuitif yang mengolah informasi. Di samping itu terdapat pula karakter individu yang mempunyai kebutuhan tinggi untuk menstruktur informasi yang ada. Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, maka akan muncul 4 gaya pengambilan keputusan. Di antaranya adalah direktif, di mana direktif adalah rasional dan toleransi yang rendah terhadap ambiguitas, lebih cenderung efisien dan logis dengan informasi penunjang yang sedikit, serta orientasi keputusan yang berjangka pendek. Yang kedua, ada analitik, toleransi yang besar terhadap ambiguitas, lebih cermat dengan banyak informasi serta alternatif penunjang. Yang ketiga, konseptual, di mana memiliki pandangan yang luas serta mempertimbangkan berbagai alternatif, berorientasi jangka panjang dan mampu menemukan solusi yang baik serta kreatif atas masalah yang dihadapi. Yang keempat, perilaku, di mana mereka biasanya memperhatikan rekan kerja atau bawahan dapat bekerja sama dengan baik, reseptivitas terhadap usulan, dan mencoba untuk tidak menambah konflik. Poin E, proses dalam pengambilan keputusan, di mana proses dalam pengambilan keputusan itu tidak mudah dan sederhana, diperlukan tahapan dan prosedur yang tepat di dalamnya. Berikut adalah prosedur pengambilan keputusan. Yang pertama, merumuskan atau mendefinisikan masalah. Merumuskan adalah langkah dalam proses pengambilan keputusan, di mana dilakukan analisis faktor-faktor sebab, akibat, serta inti dari permasalahan. Yang kedua, pengumpulan informasi yang relevan. Pengambilan keputusan mencari informasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Pengumpulan informasi itu dapat membantu pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, mencari alternatif tindakan. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara, dan dalam tahap ini pengambilan
keputusan dapat membuat rencana-rencana yang berisi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijadikan jalan keluar lain untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang keempat, analisis alternatif, di mana pada tahap ini pengambilan keputusan menimbang dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap analisis ini meliputi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, memetakan dampak positif serta negatifnya, serta memperhitungkan kemungkinan terburuk atau keputusan yang akan diambil. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Pada tahap ini pengambilan keputusan menimbang dari beberapa alternatif yang telah dibuat, kemudian memilih alternatif yang paling tepat. Yang keenam, melakukan tindakan, adalah tahap puncak atau beberapa tahapan sebelum, yaitu melakukan eksekusi atas keputusan yang telah dipilih. Yang ketujuh, melaksanakan keputusan dan evaluasi hasil. Keputusan yang diambil tidak selamanya sesuai dengan harapan. Apabila keadaan di lapangan tidak sesuai dengan harapan, maka diperlukan evaluasi untuk melihat letak kekurangan atau keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, mengolah dan memaknai hasil pengukuran keterampilan dibedakan. Ada keterampilan klasifikasi tersebut pada kenyataan tidaklah terpisah satu sama lain, bersama atau berurutan. Contoh, pada bidang psikomotor dalam kegiatan belajar mengajar matematika dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, keterampilan dalam membuat grafik. Yang kedua, keterampilan dalam membuat bangun ruang tabung dengan menggambarkan dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang dengan menggunakan jangka dalam membuat dua buah lingkaran, menggunakan penggaris dan membuat persegi panjang, dan sebagainya. Yang ketiga, keterampilan menggunakan software matematik. Yang keempat, bagi calon guru matematika bisa berupa keterampilan membuat dan menggunakan alat pembelajaran seperti alat peraga, berkomunikasi, mempresentasikan, mengkoneksi, dan lain sebagainya. Pada poin A, pengukuran ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah di bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Domain afektif menurut Cradwell membagi atas 5 kategori tingkatan, yaitu yang pertama pengenalan atau receiving, yang kedua pemberian respon atau responding, yang ketiga penghargaan terhadap nilai atau valuing, yang keempat pengorganisasian atau organization, yang kelima pengalaman atau characterization menurut W.S. Winkel halaman 150. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu mengolah dan memaknai hasil pengukuran sikap. Pengukuran ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah dalam bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Dengan sikap juga diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas. Sikap itu sendiri dapat dipandang berbagai unsur yang terkait, seperti sikap dengan kepribadian, motif, tingkat keyakinan, dan lain-lainnya. Demikian juga sikap seseorang terhadap sesuatu yang sama mungkin saja tidak sama. Menurut pendapat Cradwell, Bloom, dan Masria pada 1964 mengembangkan taksonomi ini yang berorientasi kepada perasaan atau afektif. Taksonomi ini menggambarkan proses seseorang di dalam mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam tingkah laku. Domain afektif pada Cradwell membaginya atas 5 kategori. Yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan atau penerimaan ini mencangkup kemampuan untuk mengenal, bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulasi. Dalam hal ini, peserta didik bersikap pasif, sekedar mendengar atau memperhatikan saja. Contohnya, kata kerja operasional pada tingkat ini adalah mendengarkan, menghadiri, melihat, dan memperhatikan. Yang kedua yaitu pemberian respon atau responding. Pemberian respon ini mencangkup kemampuan untuk berbuat
atau sistem nilai. Lebih dari sekedar pengenalan, contohnya hasil belajar dalam tingkat ini berpartisipasi dalam kebersihan kelas, berlatih, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penghargaan terhadap nilai atau valuing. Penghargaan terhadap nilai merupakan perasaan, keyakinan atau anggapan bahwa suatu gagasan, benda, atau cara berpikir tertentu mempunyai nilai. Dalam hal ini, mahasiswa secara konsisten berperilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada pihak lain yang meminta atau mengharuskan. Yang keempat yaitu pengorganisasian atau organization. Pengorganisasian ini menunjukkan saling berhubungan antar nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang lainnya. Dalam hal ini juga mahasiswa menjadi komit terhadap suatu sistem nilai. Selanjutnya yaitu pengalaman atau characterization, berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Hal ini diperlihatkan melalui perilaku yang konsisten dengan sistem nilai tersebut. Ini adalah merupakan tingkat dari afektif tertinggi karena sikap batin peserta didik psikologi of life yang mapan. Contoh hasil belajar pada tingkat ini yaitu siswa memiliki kebulatan sikap untuk menjadikan surat Al-Azhar sebagai pegangan hidup dalam disiplin waktu, baik di sekolah, di rumah maupun di tengah masyarakat. Nah, kata kerja yang operasional pada tingkat ini adalah menunjukkan sikap, menolak, mendemonstrasikan, dan menghindari. Pengukuran dalam afektif berguna untuk mengetahui sikap dan minat siswa, ataupun untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi afektif setiap tingkat atau level. Pada mata pelajaran tertentu, misalnya seorang siswa mendapatkan nilai tertinggi pada mata pelajaran tertentu, belum tentu menyenangi mata pelajaran tersebut. Ada beberapa bentuk skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap afektif. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya pada mata pelajaran Al-Quran, hadis siswa menunjukkan sikap dan perilaku gemar melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, siswa ini menunjukkan sikap hormat pada orang tua dan lain-lainnya. Nah, langkah-langkah untuk membuat skala Likert ini untuk menilai efektif antara lain yaitu memilih variabel afektif yang akan diukur, buat pernyataan yang positif terhadap variabel, dan tentunya alternatif jawaban yang digunakan, tentukan dan hilangkan pernyataan yang tidak berfungsi dengan pernyataan lainnya. Contohnya, saya membaca Al-Quran setiap selesai sholat maghrib. Apakah pilihannya sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, atau tidak setuju? Nah, selanjutnya skala pilihan ganda. Skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Contohnya, dalam melaksanakan sholat fardu, saya merasa A. senang karena dapat berdialog dengan Allah, B. mudah untuk melakukan konsentrasi, C. tidak begitu sulit untuk berkonsentrasi, D. dapat berkonsentrasi tapi mudah terganggu, E. sulit untuk berkonsentrasi. Selanjutnya yang ketiga, skala Thurston. Nah, skala ini mirip dengan skala Likert karena merupakan instrumen yang jawabannya menunjukkan adanya tingkat Thurston, menyarankan pernyataan yang diajukan plus 10 item. Nah, yang keempat ada skala Goodman. Skala ini sama dengan skala yang disusun Bogardus, yaitu pernyataan yang dirumuskan 4 atau 3 pernyataan. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan tingkatan yang berurutan apabila responden setuju persyaratan 2
diduga setuju pernyataan 1, selanjutnya setuju pernyataan 3, dan diduga setuju pernyataan 1 dan 2, dan apabila setuju pernyataan 4 diduga setuju pernyataan 1, 2, dan 3. Contoh afektif yang indikatornya hormat pada orang tua. Yang pertama, saya permisi kepada orang tua bila bermain ke rumah tetangga. Yang kedua, saya permisi kepada orang tua bila pergi kemana saja. Nah, yang kelima yaitu skala diferensial. Nah, skala ini bertujuan untuk mengukur konsep-konsep untuk 3 dimensi. Dimensi yang akan diukur dalam kategori baik sama dengan tidak baik, kuat sama dengan lemah, cepat, lambat, aktif atau pasif. Contohnya berguna, baik, berguna, aktif. Ada tidak baik, tidak berguna, pasif. Yang keenam, pengukuran minat. Untuk mengetahui atau mengukur minat siswa terhadap mata pelajaran terlebih dahulu ditentukan dari indikator. Misalnya kehadiran di kelasnya, keaktifan saat ia bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, kerapian, dan catatan, mengerjakan latihan, mengulang lagi pelajaran, dan mengunjungi perpustakaan dan lain-lainnya. Nah, untuk mengukur minat ini lebih tepatnya digunakan kuesioner skala Likert dengan skala 5, yaitu sangat sering, netral, jarang, dan tidak pernah. Nah, paling tidak ada 2 kompeten afektif yang penting untuk dinilai setiap mata pelajaran, yaitu sikap dan minat terhadap sikap terhadap mata pelajaran bisa positif, netral, dan negatif. Untuk menilai efektif dapat juga dilakukan dengan kolokium, yaitu diskusi mendalam tentang suatu topik tertentu untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman seseorang. Kolokium ini dilakukan untuk pelengkapan portofolio. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian. Nah, tahap pelaksanaan penilaian ini kompetensi sikap adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pada awal semester pendidik menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai, yaitu sikap spiritual, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun dan sopan atau percaya diri. Yang kedua, pendidik mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator kompetensi sikap yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPP. Yang ketiga, pendidik memberi penjelasan tentang kriteria penilaian untuk setiap sikap yang akan dinilai, termasuk untuk instrumen yang akan digunakannya. Yang keempat, memeriksa dan mengolah hasil penilaian dengan mengacu pada pedoman, penskoran, dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, hasil penilaian diinformasikan kepada masing-masing peserta didik pada setiap akhir pekan dengan tujuan. Yang keenam, tindak lanjut pada penilaian sikap setiap minggu dijadikan dasar untuk melakukan proses pembinaan dan pengembangan sikap yang disisipkan dengan mata pelajaran terkait dari aspek kompetensi sikap. Yang ketujuh, pada akhir semester, setiap skor penilaian harian selama 1 semester dibuat grafik dan dikembangkannya, dan dinilai akhir ditetapkan dari rata-rata nilai kompetensi sikap. Nah, yang C adalah pengolahan penilaian. Nah, data penilaian sikap ini bersumber dari hasil penilaian melalui teknik observasi dan penilaian diri, penilaian antar peserta didik dan jurnalis. Instrumen ini yang digunakan untuk observasi penilaian diri dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian rating yang disertai rubik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Nah, pada akhir semester, guru atau wali kelas wajib melaporkan hasil penilaian sikap, baik itu sikap spiritual dan sikap sosial secara integratif. Nah, kriteria penilaian kualitatif ini dikategorikan menjadi 4, yaitu SB, yaitu sangat baik, B, yaitu baik, C,
cukup dan D itu kurang. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Novan akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya terkait beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan nilai, antara lain: 1. Pengolahan nilai sikap dilakukan pada akhir kompetensi dasar dan akhir semester. 2. Pengolahan nilai berdasarkan sikap dilakukan sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. 3. Pengolahan nilai ini bersumber pada nilai diperoleh melalui berbagai teknik penilaian. 4. Menentukan pembobotan yang berbeda untuk tiap teknik penilaian apabila diperlukan, dengan mengutamakan teknik observasi memiliki bobot yang lebih besar. Dan yang kelima, pengolahan nilai akhir semester bersumber pada semua nilai sikap sesuai kompetensi dasar semester yang bersangkutan. Nah, jadi hal-hal ini memang perlu diperhatikan dalam pengolahan nilai, teman-teman. Selanjutnya adalah pengolahan nilai sikap atau pelajaran. Di sini ada nilai sikap, salah satu contohnya skor akhir. Nah, kemudian ada deskripsi sikap, contoh pengolahan nilainya, ada sikap jujur, disiplin, dan kerjasama. Ada mata pelajarannya, misalnya 1, apa, 2, 3, 4, berapa penilaian diberikan, kemudian rata-rata dan nilai akhirnya. Nah, kemudian pengolahan nilai sikap antar mata pelajaran. Penilaian dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran dan dikoordinasi oleh wali kelas, teman-teman. Nah, proses penilaian ini dilaksanakan melalui analisis sikap untuk setiap mata pelajaran dan disampaikan dalam kegiatan diskusi antar guru. Diskusi bisa dilakukan secara periodik atau secara berkontinu melalui konferensi maupun melalui rapat penilaian untuk kenaikan kelas. Deskripsi sikap antar mata pelajaran bersumber pada nilai kualitatif dan deskripsi setiap mata pelajaran. Guru mata pelajaran menyerahkan skor akhir, nilai kualitatif, dan deskripsi sikap pada wali kelas. Nah, yang terakhir, contoh pengolahan nilai sikap mata pelajaran berkala untuk setiap tengah semester dan akhir semester. 4. Sesuai prinsip akuntabilitas, maka pendidik wajib melakukan dokumentasi proses penilaian secara sistematis, teliti, dan rapi. 5. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik atau berupa penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Keenam, program remedial dan pengayaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut analisis hasil penilaian. Baik, mungkin itu saja yang dapat Novan sampaikan selaku pemateri terakhir. Terlebih dan terkurang, Novan mewakili kelompok terakhir pada mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.